berdasarkan isi atau prestasinya. Yang pertama ada perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata yaitu memberi atau berbuat sesuatu. Contoh dari perikatan positif ini yaitu adalah dua orang yang mengadakan perjanjian jual beli. Yang kedua ada perikatan negatif. Perikatan ini adalah perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu. Contoh dari perikatan negatif ini ada dua orang penjual barang yang sama jenis barangnya mengadakan persetujuan untuk tidak saling melakukan persaingan. Yang kedua ada perikatan sepintas lalu dan memakan waktu. Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup dengan satu perbuatan saja dalam waktu singkat. Seperti contoh perjanjian jual beli, perikatan akan berakhir setelah barang yang dibeli diserahkan dan harga yang disetujui telah dibayar. Selanjutnya ada perikatan memakan waktu. Perikatan memakan waktu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya terus-menerus dalam waktu tertentu. Seperti contoh, perjanjian sewa-menyewa berlangsung lama sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Seperti contoh kewajiban untuk menyerahkan 200 kg garam. Perikatan spesifik. Perikatan spesifik ini adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Seperti contoh kewajiban untuk menyerahkan satu rumah tertentu yang telah ditunjuk. Perikatan alternatif dan fakultatif. Perikatan alternatif adalah sebuah perikatan di mana seorang debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan satu atau dua atau lebih dari prestasi yang dipilihnya. Contoh, A mempunyai hutang kepada B sebesar 5 juta rupiah. Lalu, A dan B membuat perjanjian bahwa A dapat membayar dengan sebuah televisi atau handphone. Perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi saja, di mana sang debitur dapat menggantikannya dengan prestasi yang lain. Contoh, A berhutang kepada B, akan tetapi hutang tersebut akan dibayarkan dengan sebuah unit mobil. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang pelaksanaan penyerahan barang dapat dibagi. Contoh, perikatan untuk menyerahkan 12 kursi setiap pengiriman 4 buah. Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang pelaksanaan penyerahan barangnya tidak dapat dibagi. Contoh, sebuah perikatan untuk menyerahkan 1 ekor kucing hidup tidak dapat dibagi pengirimannya. Perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan suatu manakala perikatan itu tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, ada peringatan menurut doktrin. Yang pertama ada perikatan perdata dan alamiah. Perikatan perdata adalah perikatan yang pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan. Perikatan alamiah adalah perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Tapi jika seseorang sekali melunasi perikatan alamiah secara sukarela, maka uang pelunasan tidak dapat dituntut kembali. Pasal 1359 ayat 2. Seolah-olah setelah dilakukan pembayaran, maka perikatan tersebut berubah menjadi perikatan perdata dan karenanya mendapat perlindungan hukum. Konsekuensinya pembayaran tersebut merupakan pembayaran yang sah dan bukan pembayaran yang tak terutang. Yang kedua ada perikatan pokok dan asesor. Perikatan pokok merupakan perikatan yang berdiri sendiri. Contohnya perjanjian jual beli diatur hubungan, hak dan kewajiban antara pihak. Perikatan asesor merupakan perikatan yang ditempelkan pada perikatan pokok, yang tanpa perikatan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya kewajiban penjual untuk menjamin. Selanjutnya terdapat perikatan bersyarat dan dengan ketentuan waktunya. Yang pertama terdapat perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat yaitu perikatan yang prestasinya digantungkan pada satu peristiwa atau kejadian yang masih akan datang atau terjadi, dan terjadinya belum tentu dapat terjadi. Syarat tangguh. Perikatan lahir jika peristiwa yang dimaksud itu terjadi, berdasarkan pasal 1263. Contohnya, ibu berjanji kepada anaknya akan membelikan mobil tahun ini jika anaknya mendapatkan beasiswa.
Jika anaknya tidak mendapatkan beasiswa, maka ibu tidak bisa membelikan anaknya mobil. Syarat batal. Perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Pasal 1265 BW. Contoh, A menyewakan rumah kepada B dengan syarat bahwa A akan mengakhiri perjanjian tersebut jika B menjadikan rumah tersebut sebagai kantor. Maka ketika B menjadikan rumah itu sebagai kantornya, perjanjian tersebut batal. Perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan ini adalah suatu perikatan yang ditanggungkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Contoh, ayah berjanji kepada anaknya untuk membelikan handphone baru apabila anaknya lulus kuliah. Perikatan berdasarkan sumber itu dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Yang pertama, perikatan yang lahir karena perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Contohnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang itu terbagi atas undang-undang itu sendiri dan undang-undang atas perbuatan orang. Undang-undang atas perbuatan orang itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu perbuatan yang sah menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Perikatan yang lahir karena undang-undang itu sendiri maksudnya adalah bahwa perikatan itu timbul karena memang undang-undang mengaturnya demikian. Contohnya adalah dengan meninggalnya seseorang maka akan timbul kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum.